Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Janitasari dengan NPM A1C024047 dari Program Studi Pendidikan Matematika dari kelas 4B. Di sini saya akan membuat video tentang materi Bahasa Indonesia yang telah dipelajari dengan dosen pengampu Dr. Catur Wulandari MPD. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu Bahasa Indonesia. Nah, Bahasa Indonesia sendiri tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak dahulu sudah digunakan sebagai bahasa perantara. Bukan hanya sekedar di Kepulauan Nusantara, melainkan juga di seluruh wilayah di Asia Tenggara. Nah, peresmian dari bahasa Indonesia diresmikan pada tanggal 28 Oktober pada tahun 1928. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini adalah salah satu bahasa nasional dan dari bahasa daerah. Nah, kedua yaitu fungsi dari bahasa Indonesia. Fungsi dari bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa yang berfungsi sebagai lambang kebangsaan. Yang kedua itu adalah lambang identitas nasional, dan yang ketiga perhubungan antar budaya. Yang keempat ada pemersatu suku-suku bangsa dengan latar belakang dan budaya yang berbeda. Baiklah, selanjutnya materi yang ketiga yaitu ragam bahasa. Yang pertama itu ada ciri-ciri ragam lisan, yaitu adanya kedua orang yang saling berbicara. Dengan ragam tulis itu tidak ada. Nah, ragam lisan juga ada unsur fungsi seperti objek tidak selalu dinyatakan. Nah, ragam lisan sangat terikat pada kondisi, situasi, dan waktu. Selanjutnya, ragam lisan juga dipengaruhi oleh tinggi atau rendahnya nada bicara seseorang. Baiklah, selanjutnya ada ragam baku dan ragam tidak baku. Nah, ragam baku sendiri dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar masyarakat. Nah, ragam tidak baku adalah ragam yang dilembagakan dan ditandai oleh ciri-ciri yang menyimpang dari ragam baku. Selanjutnya ada diksi atau pemilihan kata. Baiklah, yang pertama ada kata denotatif, makna sebenarnya, dan kata konotatif dengan makna kiasan. Contohnya kursi. Kursi bisa berarti kursi atau konotatifnya berarti jabatan atau kekuasaan. Selanjutnya ada hipernim, adalah kata umum, dan hiponim adalah kata-kata khusus dalam kategori kata umum. Contohnya, ibu membeli berbagai macam buah di pasar seperti apel, jeruk, dan mangga. Selanjutnya ada asosiatif, adalah makna kata yang muncul berdasarkan hubungan kata tersebut dengan hal-hal luar bahasa, biasanya yang berkaitan dengan moral atau pandangan masyarakat. Contohnya, pria itu memiliki mental baja. Baja itu berarti kuat dan pantang menyerah. Selanjutnya ada ambiguitas, di mana sebuah kata dalam kalimat yang memiliki kata ganda atau rancu. Contohnya, kucing makan tikus mati. Nah, itu artinya bisa kucing makan tikus mati atau kucing makan dan ada tikus mati. Selanjutnya ada makna sinonim, adalah persamaan kata, dan antonim atau lawan kata. Contohnya, hati Budi merasa senang dan bahagia ketika mendapat hadiah, itu persamaan kata. Dan selanjutnya ada toko baju ini menyediakan ukuran dari kecil sampai ukuran besar. Selanjutnya ada kata mubazir. Nah, dari penggunaan kata-kata yang berlebihan dan sia-sia berulang-ulang. Kata klimaks adalah bagian dari struktur narasi atau gaya bahasa yang menunjukkan titik integritas tertinggi dalam urutan yang semakin meningkat. Contohnya, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa berkumpul di lapangan untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya lagi ada homonim. Homonim itu adalah kata yang memiliki ejaan yang berbunyi sama tetapi memiliki makna yang berbeda. Contohnya ada genting. Genting itu bisa berarti suasana yang cemas, atau genting bisa berarti genting rumah. Selanjutnya ada homogram, atau kata yang memiliki ejaan yang sama dengan pelafalan dan memiliki makna yang berbeda. Contohnya ada apel. Apel bisa berarti buah apel atau upacara. Ada juga contoh dari memerah. Memerah bisa berarti memerah susu atau memerah orang yang pipinya menjadi merah. Homogen adalah kata yang memiliki bunyi yang sama tetapi memiliki arti yang berbeda. Contohnya rock versus rock, atau jarum versus jarum, the jarum.
akan menjelaskan tentang paragraf deskripsi. Nah, paragraf deskripsi ini adalah paragraf yang menjelaskan, menggambarkan suatu objek di mana pembaca secara jelas dan tepat seolah-olah dapat melihat atau menggambarkan dari teks tersebut. Contohnya seperti perkenalkan, nama saya Alba Janita Sari. Saya memiliki tinggi badan sekitar 162 cm dan saya mempunyai tusung pipi di sebelah kiri, kulit berwarna kuning langsat. Nah, yang kedua ada paragraf eksposisi, di mana paragraf eksposisi ini adalah paragraf yang bertujuan untuk menjelaskan atau memberikan informasi tentang suatu hal itu secara jelas atau logis. Contohnya, olahraga memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan tubuh. Nah, dengan berolahraga, tubuh kita akan menjadi lebih bugar dan daya tahan tubuh kita akan meningkat. Selanjutnya ada paragraf persuasi. Nah, paragraf persuasi ini paragraf yang bertujuan untuk mengajak atau mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu yang disampaikan penulis. Contohnya, menjaga kebersihan lingkungan dan tanggung jawab. Nah, kita membuang sampah pada tempatnya. Nah, lingkungan akan menjadi lebih aman, bersih. Oleh karena itu, marilah kita membiasakan diri untuk menjaga kebersihan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya ada paragraf argumentasi, yaitu paragraf yang berisi pendapat disertai alasan atau bukti. Contohnya, membaca buku itu sangat penting bagi pelajar karena dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Melalui membaca, seseorang dapat memahami berbagai informasi yang tidak diketahui. Nah, oleh sebab itu, kebiasaan membaca perlu ditanamkan sejak dini. Selanjutnya ada paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara runtun dari awal sampai akhir. Contohnya, pada saat pagi saya berangkat ke kampus lebih awal dari biasanya. Di tengah perjalanan, hujan tiba-tiba turun dengan deras. Nah, saya pun berteduh sejenak di warung kecil sebelum melanjutkan perjalanan ke kampus. Lalu hujan mulai reda. Baiklah, itulah dia video yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.